1 Petrus pasal 4. Kalau kita perhatikan perikop ini, menderita sebagai Kristen, mulai dari ayat 12. Kita baca secara keseluruhan. Ayat ini perhatikan, setiap kali saudara membaca, biarkan kata-kata itu kita tidak hanya sekedar membaca sambil lewat sebenarnya. Biarkan kata-kata itu sungguh-sungguh masuk di hati kita. Oke? Kita belajar sama-sama ya. Baca saja sama-sama. 3. Saudara-saudara yang kekasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada dalamnya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bilang amin. Jarang-jarang saya membaca dan kemudian yang saya baca, yang saya renungkan itu yang dihombakan. Tapi hari ini sudah saya tidak tahu ya. Itu dari tadi ya. Ini pas selesai, saya tidak punya bayangkan, tidak ada kata-kata pendahuluan. Nah, langsung ini 1 Petrus pasal 4 ya. Tadi saya sengaja periksa dalam terjemahan bahasa yang lain ya. Waktu saya lihat bahasa Inggrisnya, King James-nya ya, saya pikir mau cek ya, ini kan bahasa Indonesia terjemahan baru. Saya cek bahasa Indonesia terjemahan lama. Saudara, kalau saudara mau buat perbandingan ya, memang anak-anak sekarang agak sulit untuk mengerti bahasa terjemahan lama ya. Sekalipun ejaannya sudah ejaan baru
ejaan baru tapi terjemahannya dengan bahasa yang bahasa Indonesia lama, saudara. Ya. Sebenarnya ada baiknya ya kalau Alkitab kita ya untuk membuat anak-anak generasi masa kini lebih mudah mengerti, mereka menerjemahkan, ada terjemahan. Mulai dari terjemahan baru ini kayaknya dia mulai tahun 80 ya atau tahun 78 itu ya, terjemahan baru ya. Saya masih ingat dulu papi saya itu SMP ya, di gereja betul-betul saudara dilarang menggunakan terjemahan baru. Waktu zaman itu papi, nah, semua pakai terjemahan lama. Jadi itu pokoknya sampai dia meninggal kita tidak pernah pakai terjemahan baru. 74. Oh, udah 74 ya? Itu jadi sekian waktu saudara. Jadi karena saya terbiasa ya mendengarkan, jadi itu papi sudah meninggal, masih berapa tahun ke depan itu tetap dengan terjemahan lama di gereja kami di Bitung ya. Nanti akhirnya setelah benar-benar generasi ini berganti sampai cara pikirnya juga berganti, berubah, terjemahan baru diterima di mana-mana ya. Mengapa? Saya pikir begini, mengapa waktu itu ya orang tua saya sangat menolak dengan terjemahan ini? Karena itu ada ayat-ayat tertentu yang dia periksa ini sangat berbeda. Dan masalahnya begini, kalau cuma sekedar ganti kata-kata mengikuti kata-kata yang bisa dimengerti masa kini, jangan berubah makna. Itu persoalannya. Jangan sampai maknanya berubah. Saudara hati-hati ya, karena sekarang berbagai versi itu muncul. Ya. Kalau saudara sangat mencintai kebenaran, saudara tidak mau diselewengkan. Sampai cara kita memahami ini masalahnya dengan Tuhan. Ini penuntun kita. Ya. Ini buku utama saudara, jangan salah, buku utama. Bayangkan kalau masa kini orang akhirnya ya bukan cuma pakai Alkitab ya, bahkan mereka mencoba menggunakan tafsiran para teolog. Ya belum tentu teolog itu menafsirkannya atas dasar tuntunan Roh Kudus. Kalau dia cuma sekedar menafsirkan mengikuti pintarnya dia, ini yang kamu dalam bahaya. Pintarnya dia berbahasa, ini yang bahaya. Ya, sekarang kan ada terjemahan baru 2. Ini terjemahan baru sekarang, ini juga sudah lama ini. Ya, baru saja, baru tahun lalu kalau tidak salah diterbitkan. Ya, terjemahan baru 2. Saya ikut saudara waktu pembahasannya di YouTube waktu itu ada, ya itu live. Ya, mereka setelah terjemahan baru itu selesai dicetak, ya sebelum dia diedarkan, membuat live, ya live dan dia membahas terjemahan baru 2. Ya, sekarang istilahnya TB2, ya terjemahan baru 2. Jadi saya ikutkan melihat saudara nih beberapa doktor itu para dokter saudara yang menerjemahkan Alkitab ini. Saudara ini, jadi kalau bilang soal intelektual mereka, kita jangan ragukan maksudnya. Ya, mereka pintar. Tapi mengapa saya termasuk salah satu yang tidak suka? Kan saya ikut waktu itu. Dengar mereka memberi penjelasan. Dan saya terkejut saudara. Ya. Ada beberapa yang saya pernah cerita ke saudara, bilang ke saudara tahun lalu ya. Setelah saya ikuti itu, lalu hari Minggunya kalau tidak salah, saya bilang ke saudara tentang apa yang
terjadi dengan TB2. Oke, mungkin ada kata-kata tertentu yang ya justru ini menolong kita untuk mengerti. Tapi jangan biarkan apalagi dosa itu. Nah, dosa diturunkan apa? Diturunkan harganya. Boleh bilang begitu. Diturunkan nilai dosanya. Ini kan bahaya. Ya. Saudara, ada di Indonesia sih kayaknya belum ada. Belum ada, ya, dijauhkan Tuhan. Ya. Tapi di negara-negara tertentu, kalau tidak salah di Amerika, ya, sudah ada terjemahan-terjemahan tertentu, versi-versi tertentu yang mereka misalnya menghilangkan kitab-kitab. Menghilangkan kitab. Saudara. Wahyu dicopot dari Alkitab. Kenapa? Ini surat yang mengerikan. Ini cuma bikin-bikin takut orang. Jadi soalnya tidak cocok dengan masa kini. Ini dikeluarkan dari Alkitab. Bayangkan saudara. Ya. Kata darah misalnya. Darah Yesus. Kita ditebus dengan darah. Itu dikeluarkan. Ada beberapa kosakata penting yang seharusnya ini menjadi inti Alkitab. Dan itu justru dikeluarkan. Saudara mesti tahu, Alkitab tanpa wahyu itu yang tidak lengkap. Ya. Kita semua percaya Alkitab kita ini betul ditulis oleh tangan manusia. Ya, saudara mesti tahu, sekali lagi saya mesti tekankan, tegaskan ini berulang-ulang. Kenapa? Karena di luar sana ada pemahaman, ya, di luar Kristen sebenarnya. Di luar Kristen, mereka punya paham Yesus itu datang bawa-bawa Alkitab. Dia tidak tahu Alkitab ini ditulis setelah Yesus justru terangkat. Baru perjanjian baru ada. Itu. Jadi bukan Yesus turun bawa-bawa Injil. Nah itu kan makanya ini. Nah ini orang-orang Kristen yang cuma namanya Kristen. Cuma KTP-nya Kristen. Dilahirkan dari keluarga Kristen. Tidak pernah tahu apa itu Alkitab. Yesus bahkan dia tidak tahu. Ya. Aduh. Saya kan sebenarnya sudah capek itu ya mengikuti debat-debat begitu toh. Ya. Tapi saya tergelitik juga. Hah? Ini ya ampun. Orang-orang yang sudah meninggalkan Kristen lalu dia mendebat para pendeta. Toh? Kan mereka sok tahu sekali. Ya, mereka pikirkan karena mereka tuh dari Kristen. Asalnya dari Kristen. Jadi dia dipercaya oleh agama barunya. Ya, mereka percaya kalau orang ini paling tahu Alkitab. Ya kan? Jadi misalnya Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam. Nah, ini kan pengertian mereka. Makanya kamu sih sebut Yesus itu Tuhan. Ini Yesus yang bilang, ya. Kalau orang itu menyebut aku Tuhan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba saudara. Ini orang bego pun kalau dengar kalimat ini dia langsung tahu artinya apa. Masa orang-orang itu tidak mengerti kalimat? Ini kan kalimatnya sangat jelas. Misalnya kita juga tidak baca ayat sebelumnya. Harusnya tahu. Bukan setiap orang. Kecuali kalau kata bukan lalu koma. Tapi kalau bukan, ini bacanya mesti bukan setiap orang, bukan. Masa cara bacanya begini? Bukan setiap orang yang berseru, kan ini ngaco ini. Ya. Ini bayangkan cara bacanya, disengaja dibaca dengan cara itu sehingga orang-orang yang tidak hati-hati, tahu bayangkan orang-orang itu yang meninggalkan Kristen rupanya gara-gara ini salah satu yang membuat mereka lebih percaya dengan agama barunya. Saya pikir ini mau bilang Biongo, ini tahu ini Biongo ini nama.
Walau kita menyebut Yesus itu Tuhan, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, maka jangan mimpi kau akan ke surga. Itu maksud ayat ini. Bayangkan, mereka sengaja tidak mau tahu kalau Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Yohanes 13. Itu jelas, Yesus yang bilang. Kalau seandainya pengertiannya tadi seperti mereka, cara pikir mereka, harusnya ini kenapa Yesus yang bilang ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu salah. Tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang bilang Yesus kok. Ini perkataan Yesus sendiri nih. Bagus juga nanti saudara tulis di status Yohanes 13 ayat 13. Baking basar-basar. Ini cuma salah satu, saudara. Jadi kalau pengertian mereka Matius 7 ayat 21 itu tepat, salah Yesus menyebut ayat ini. Tuh ya. Makanya saudara-saudara yang berpikir kau sudah baca Alkitab. Bagus juga, makanya saya sering bilang ke saudara, Soklar baca tuh. Kejadian sampai Wahyu, sudah. Nah kalau begitu sekarang coba baca per kitab khususnya Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu baca 10 kali. 20 kali, terus 50 kali. Coba baca. Ya. Saya melakukannya sudah lama itu seperti itu. Ya. Surat Petrus, ya. Alkitab saya yang lama, ini surat Petrus itu tak cabut dari DP Tampa. Itu surat-surat yang kecil-kecil di belakang ini. Ini sampai tak cabut dari itu paling sering saya baca. Wahyu, itu paling sering dibaca. Jadi bukan kita meninggalkan kitab yang lain. Ya, saya terkejut kalau itu saya dengar barusan saudara. Ya, ada pendeta, doktor. Dia bilang, saya baca Injil Yohanes. Itu kalau saudara baca serentak 2 jam. 2 jam lebih sedikit. Saudara selesai Injil Yohanes. Itu kan cuma 21 pasal. 2 jam selesai. Dia bilang saya baca Injil Yohanes 10 bulan. Enggak, saya enggak baca buku lain. Itu terus sampai tanpa saya sadar, saya sudah hafal buku itu. Saya tidak pernah sengaja menghafal. Dia bahkan melawan orang yang menghafal. Dia bilang jangan berpikir kalau kamu sudah hafal, kamu paling keren masuk surga cepat. For apa engkau hafal tapi tidak hidupi? Itu kan maksudnya. Kenapa dia mesti baca sampai 10 bulan? Karena saudara, dia bilang kemudian saya baca keras-keras. Dia bilang saya baca dengan suara lantang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian saya sepertinya ini buku dengan maksud-maksudnya itu rupa keluar dari Alkitab. Kemudian dia bilang, ya ini, saya akhirnya mengerti. Oh ini kong ini, kiapa begini, kiapa kong begitu. Dia bilang surat Filipi, Paulus kepada jemaat Filipi itu 2 kitab yang dia bilang soalnya. Jadi Yohanes dan Filipi. Dia bilang surat Filipi yang begitu pendek. Dia bilang itu saya baca 3 bulan. Jadi akhirnya saya mengerti semuanya. Saya dapatkan sesuatu dari dalamnya. For apa saudara kejar target? 1 hari mesti 5 pasal. 1 hari 10 pasal. Mas saudara yang mengerti yang saudara baca apa?
Lebih sesuai kalau orang so tunggu. Itu tunggu. Satu pasal le. Nah, jadi dia kurang mau bagi laju. Kok apa DP untung coba? Itu bukan cara membaca firman Tuhan yang Tuhan suka. Belum le, kalau hafal, dia hafal tuh ayat yang dia suka. Tuh. Yang bikin senang pada dia. Itu yang dia hafal. Tuh ayat yang mengenegor dosanya dia mau hafal. Anggap juga tidak ada di Alkitab. Kan? Berarti kau dalam bahaya. Kalau tadi saudara perhatikan, coba kembali ke ayat 17. 1 Petrus tadi. Coba ulang. Ya. Saya baca, saudara perhatikan Alkitabmu. Karena sekarang ya. Itu sekarang itu kapan? Waktu Petrus menulis. Waktu dia menulis dia sudah bilang sekarang. Kong kalau waktu dia menulis dia sudah bilang sekarang, kong sekarang apa? Nah, coba. Kong Yesus belum mau datang. Kong maksudnya apa ini sih? Ini orang-orang pikir. Lebih hari itu orang lebih tatutu ini cara berpikir. Cara berpikir. Waktu Petrus masih batulis saja, itu abad pertama. No, kayaknya dia meninggal, dia dihukum 60-an ya. Tahun 60-an, bayangkan 62, 65, sekitar begitu. No, bayangkan. Itu bukan tahun 62, 1962, bukan. Ini tahun 62 Masehi. Tahun 65. Itu. Jadi itu abad pertama. Kong 2024 ya ampun, masih di awan-awan yang permai. Tuh, para rasulnya enggak pernah tahu kalau nanti ada tahun 2000-an. Lo enggak pernah tahu. Dorang so bilang apa? Sekarang. Waktu itu dong so bilang sekarang. Itu tuh, yang kalau saudara sampai mau bilang, saya sampai gemas maksudnya. Tuh, ya orang, ini sekarang, ini dari zaman Petrus, dia so bilang sekarang. Kalau sekarang zaman apa? Ini jarang. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kalau sekarang udah apa? Nah, jangan menghakimi. Padahal apa ya? Dari zaman Petrus bilang apa? Sekarang sudah dimulai penghakiman pada rumah Allah, jangan di pasar. Penghakiman bukan di pasar. Penghakiman bukan di rumah prostitusi. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Sementara masa kini, pendeta stop ngana. Jangan menghakimi pendeta. Kok ini? Ini orang mau terjemahkan bagaimana? Nah, coba orang lihat. Itu saya habiskan ini ya. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Coba pendeta kalau mau bicara tentang mabuk-mabuk di luar sana. Jangan bilang di sini. Kalau bilang tentang berzina bilang di luar sana. Jangan bilang di sini orang Samuoso lahir baru. Kalau bilang penyembahan berhala sana di luar. Orang yang tidak pernah pi dukun. Iyo. Toh, mari angko pedoi. Itu angko berhala toh. Orangnya tidak ada patong. Iyo yang ada patong. Angko tuh patong. Toh, sampai Tuhan dia mesti paksa. Toh. Kalau Tuhan ni mau ikut kita pe mau. Berhenti le. Terus ni mau le. Deng Tuhan. Kurang. Untung Tuhan. Kalau berani Rona tuh Tuhan, pikir jangan anak. Pikirnya kok kayak apa? So mau mati kok orang yang ada angko. Nah, gitu saudara. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dengar jo kata dihakimi, orang masa kini langsung berdiri semua. DP rambu. Mulai lagi ini pendeta. Memang itu tuh DP kerja. Sekarang lihat.
Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Siapa kok tuh orang Kristennya tidak percaya Alkitab? Duh pendeta tuh keterlaluan nih. Tuh orang bisiang biarnya tidak baca Alkitab, mas tuh orang percaya itu Alkitab. Hah? Biar kita tidak masuk gereja, Yesus tetap kita Tuhan. Tuh orang tidak pernah ganti. Tuh orang Tuhan tetap opa ye. Sulut tuh masyarakat Kristen. Biar saudara nih tahu. Kalau tuh orang kurang 60%. Siapa 100%? Coba. Tenangnya enteng. Orang mulai bikin tajang orang pepeda. Tuh. Oh coba jo ngoni. Coba dekat jo. Tombage ngonin tom pepeda. Tuh. Oh orang pakai tuh opo mana. Ya. Apa? Opo lour. Tuh. So, pakai. Oh jauh ngoni datang ngoni. Oh nah, sadiki itu orang pe opo. Orang peto naas. Baru tuh naas di Bitung tuh udah mati tuh. Oh, angko mau coba. Siang. Tahu ini orang Kristen bayangkan. Tapi itu Kristen. Coba dong PKTP so gantinya Anda tetap Kristen itu. Nanti kalau Natal semua datang. Tuh, biar kurang bikin fold di halaman. Dorang mau masuk di muka gereja. Di luar sana baking sasa jalang. Tuh. Orang mau bajalang udah bingung, orang semua ada di jalang. Gereja masih sementara mulai. Toh, sementara ibadah di dalam masuk semua. Bukan engkau mau baca di luar itu udah baca bekas apa. Toh, di luar napa dorong asap semua. Itu tuh gereja. Itu tuh gereja. Itu orang ada pelayanan. Ini pelayanan bagaimana? Engkau hele menghormati Tuhan tidak pernah kok pelayanan. Jangan menghakimi pendeta yang apa tuh kata penghakiman. Toh? Kong siapa yang udah suruh menghakimi ini? Dia yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Coba pendeta ya lihat diri dulu baru menghakimi. Loh, saya kan membacakan saudara Alkitab bukan kitab pesurat. Tuhan mengangkat hamba-hambanya itu manusia semua. Itu. Sedang tuh orang harus dihakimi. Loh bagaimana dengan tuh orang ini mau masuk gereja? Hah? Sedang yang masuk gereja ini mau baca Alkitab? Ini mau sungguh-sungguh? Bagaimana tuh orang yang tidak pernah datang? Ya? Yang kalau khotbah dia cuma tidur. Pantas setiap kali saudara petalinga berdiri semua. Hah? Ini khotbah ini dia. Ini DP pendeta sok suci. Kok engkau mau suruh siapa membaca cerita di sini? Hah? Gabriel. Itu saudara. Hah? Nah coba. Coba saya terus dulu ini. 1 kali bagi. Ayat 18. Apa? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Hah? Orang benar semua so selamat. Ya enggak ada orang benar yang enggak selamat. Kok ini dang, engkau mau terjemahan bagaimana ini? Bagaimana? Bayangkan saudara, ini terjemahan baru dia tulis begini. Kalau saudara lihat terjemahan lama, ya, saya screenshot tadi. Ini terjemahan lama. Ya. Coba lihat di situ, Dek. Kalau ada, tampilkan dulu. Oh, ada. Nah, ada. Oke, cari aja, Dang. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan jikalau sukar orang benar beroleh selamat. Nah itu bahasa terjemahan lama.
Dan jika sukar orang benar beroleh selamat. Persis perkataan Yesus, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar sukar mau selamat. Kok ini orang yang sengaja melawan kebenaran. Bagaimana mungkin kau bisa selamat? Bayangkan. Kurang ada punggu di Gotmar. Ya. Bapa menyambutmu di sorga. Gimana ini? Ini udah belajar di mana? Oh, orang pelayan khusus. Khusus apa? Khusus neraka. Khusus. Pendeta jangan main-main nih. 5.000 orang udah pilih pak kita. Ya ampun. Stefanus ribuan batu lempar pada dia. Yang dia bicarakan adalah kebenaran. Bukan cuma dorang mulu bengko. Bukan cuma dompe mata, dompe muka bangka. Bukan, dom punggu batu kong lempar pas Stefanus. Kong Stefanus benjol. Mati. Kayak pas Stefanus udah bikin salah apa? Ada pancuri sama bedoi. Itu. Stefanus membicarakan kebenaran dalam pengurapan Roh Kudus. Jelas kisah pasal 6 dan 7. Sampai orang-orang itu lihat Stefanus mukanya seperti muka malaikat. Coba yang lihat bukan Petrus dan lihat pas Stefanus. Orang-orang yang lempar dem batu dong dapat lihat Stefanus sama dengan malaikat. Kong dong bagi dem batu. Coba saudara lihat ini toh. Kebenaran dimusuhi oleh orang yang sengaja tidak mau tunduk dan tidak mau diatur oleh kebenaran. Nah kalau Yesus adalah kebenaran, kan Yesus yang bilang, akulah jalan, akulah kebenaran. Kamu tidak mau dengan kebenaran, artinya Yesus tidak bisa jadi Tuhanmu. Yesus itu Raja Sorga. Kong sorga mana tuh angko maksud? Oh. Dia adalah kebenaran. Kong nih mau kebenaran jadi DP musuh. Kebenaran dianggap lalu kok menghakimi. Ini nyandak manusiawi. Kong apa? Pada rumah Allah pertama-tama harus dihakimi. Toh. Saya balik ulang deh. 1 Petrus 4. Oh iya. Tunggu. Ini nih ya. Mana ayat 17. Nah ini. Sudah perhatikan ini terjemahan lama ya. Tadi terjemahan baru bilang sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Oh ya saya lupa. Ini lihat terjemahan lama. Dia tulis begini. Karena sudah sampai waktunya hukuman mulai berlaku. Pantas Ananias dan Safira langsung mati ditampa. Bukan nanti mau tunggu penghakiman waktu Yesus datang. Sekarang susah tuh yang dari begini. Orang langsung ini mau dengar saudara. Ya, akhirnya rame-rame para pengkhotbah, para pemimpin gereja cari DP cara. Bayangkan saudara, ya itu konferensi seminar 3 tahun lalu sekitar itu. Baking di Amerika. Bagaimana cara membuat gereja bertumbuh tanpa Roh Kudus? Dibahas jadi judul tema seminar. Siapa seminar? Gereja seminar. Gereja di mana? Amerika.
Bagaimana membuat gereja jadi besar? Jangan pakai Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus bekerja, semua orang tersinggung. Ada dua keadaan yang pasti terjadi waktu Roh Kudus bekerja. Satu, Petrus berkhotbah dalam Roh Kudus, 3.000 orang kurang lebih bertobat, dibaptis. Stefanus berkhotbah dan tahu kalau itu berapa ribu batu. Memang dom punggu semua. Israel penuh dengan batu. Jadi kalau mau cari batu nggak usah jauh-jauh di Tampang Berdiri, pasti banyak batu. Dong lempar. Bayangkan orang lain kan dari surga pasukan malaikat toh, malaikat berpasukan toh. Saya pernah dengar ada pendeta berdoa begini. Tuhan jaga tempat ini 5 kilo firkan. 5 kilo firkan. Dalam 5 kilo firkan. Cari jo saudara. 5 kilo firkan. Ini orang anak-anak sekarang. Apa itu firkan? Nah ini. Itu angkonin tahu tuh. 5 kilo firkan. Kenapa nak bilang 10.000 firkan? Kenapa tak cuma 5.000? Kok Stefanus membicarakan kebenaran? Kok berapa kilo firkan? Tuhan jaga. Coba batu-batu dong bage tembus. Stefanus ini mulai berdiri. Dia berlutut. Lalu dia bilang, aku melihat langit terbuka. Sungguh anak Allah berdiri di samping kanan Tuhan. Gimana? Torang kalau torang hormat itu orang berdiri kan. Coba aja kalau aku dapat. Nak usah presiden terlalu tinggi. Camat jo. Camat masuk kecuali saudara batamang sekali dengan camat. Oh, baru camat. Camat anak. Mat. Duduk dulu atau gimana saudara? Aduh Pak camat. Mungkin ada perlu sekarang ada singgah sini. Ada mat cari jo kursi sendiri. Kalau saudara kasih biar baca-baca. WA begini. Itu mas saudara nyandak kenal itu camat itu. Balik orang pasti berdiri. Aduh Pak Jokowi. Aduh Pak Jokowi yang baik hati. Saudara langsung pokoknya semua kata-kata pujian semua langsung keluar karena kau hormat. Ini Stefanus waktu somo mati dia lihat apa? Sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri. Sambut kematian saksinya yang setia. Orang cuma selalu berharap Tuhan lindungi 5 kilo firkan. No ini orang bayangkan membicarakan kebenaran. Dia nyata kok orang semua apa dompe muka. Odoh ya tak kira dia cantik sekali. Apa dia kau sama dengan itu apa tuh. Tuh ukuran dapat tako. Dia berharap tak suka pendeta takol ya pak kita. Kalau dia kaget pendeta malah semakin si mata besar. Yesus tidak melindungi fisiknya Stefanus. Kasih kesetiaan, penghormatannya kepada kebenaran terus terjaga. Itu yang paling penting. For apa? Nanti siapa mau ikut pak kita? Siapa mau kasih doi? Langsung berubah khotbah. Sudah langsung. Dia pura-pura bareken di belakang. Kasih tunjuk pak pendeta. Coba jong anak singgung pak kita. Nyak mau apa nih dia? Napa? Dia so mulai rekeng tu doi. Pendeta iko kram.
Ya, ganti Johotbah. Coba kok saudara tuh. Coba berdoa. Ya kita ini boleh tunjung jago di sini toh. Kan orang sama-sama orang. Gitu. Jadi saudara dari rumah berdoa. Tuhan tolong torang peses. Tolong torang pe pendeta ini. No? Jangan sampai dia jadi bingung di muka. Toh? Soalnya tidak bisa membicarakan kebenaran. Tolong Tuhan biar semua orang benci pada dia. Dia tetap menyuarakan kebenaran. Tidak bisa diganti. Begitu saudara. Ya, kalau mau baca di dia. Oh Tuhan tolong Pak kita. Bayangkan Stefanus yang bilang. Tuhan lindungi aku dari serangan batu-batu. Tidak ada. Dia terus membicarakan kebenaran. Sampai dia sudah sanggup berdiri. Lain letrek kalau datang kamari dempeda kalau langsung tak. Putus DP leher. Ini kalau bagi dem batu ini mati pelang-pelang. Siapa tuh tahu dong pas bagi begini pica DP mata. Dia kan ini tahu. Semua batu menyerang dia. Dan apa? Orang lain kecil kalau orang lain Yesus perintah ke kamari malaikat berpasukan. Bunuh semua nih orang dalam lempar dem batu coba. Nyanda begitu. Ya. Hari apa tuh saya bikin status di FB dan sulamanya enggak babas status. Tuh, saya tulis karena saudara ada memori yang muncul waktu saya periksa. Tuh, ini memori muncul jadi saya langsung bagikan kembali. Aku membicarakan kebenaran. Lalu kenapa kamu memusuhiku? Lalu tadi ada orang sebelah yang talinya enggak bertamang. Soalnya itu apa dia baru kasih unfriends tuh ya. Soalnya tahu pokoknya terjek enggak bertamang kok teh. No? Dia so tulis segala rupa. Saya cuma komen begini di bawah pada DP komen. Saya balas komen kita cuma bilang Kainama en Waloni Club. Tuhan Yesus memberkati. Saudara semangat itu. Dari mana hendak kemana. Itu yang saya tulis tuh. Kainama en Waloni Club. Kong dia balas begini. Apa? Bagaimana ya? Kamu mau disalib ya? Tadi saya baca lagi. Dia kok tidak balas lagi. Dia bikin komentar baru. Sok suci kau. Mau baca mau aku ambil apa dengan orang begini. Tuhan Yesus memberkati tuh. Selamat datang di klub. Waloni dan Kainama Club. Kan lagi rame sekarang. Lagi rame. Tuhan tolong ya. Saya lihat ini pendeta yang diundang berdebat. Tadi komen terakhir. Tadi dia tulis begini. Dia share itu debat itu tapi saya cuma baca komentarnya. Dia tulis pakai bahasa NTT. Rupanya itu tidak maksud. Soalnya kedua kali kita mau debat dengan orang biongo begini. Begitu. Itu komentarnya. Soalnya kedua kali kita mau debat dengan orang bodok begini. Temanya apa? Dia so bicara lain. Karena cuma itu dia bagian dia mau serang. Itu saja salah semua. Kasihan. Kenapa? Karena kan tidak ada bukti. Alkitab ini bukti saudara. Ini kalau mau bilang kitab sejarah, ini juga kitab sejarah. Bayangkan para ahli sejarah waktu dorang mau periksa peristiwa-peristiwa kuno. Loh, ada banyak bukan Kristen. Mereka baca Alkitab kita. Untuk mengecek. Bayangkan. Kalau ini bukan buku sejarah, kok ini buku apa? Nah, kalau yang ditulis dalam Alkitab, ini tidak mungkin salah. Tuh, itu tuh Alkitab. Ya, saudara. Jadi saya ulang ya. Sudah sampai waktunya hukuman mulai berlaku.
sudah sampai waktunya hukuman mulai berlaku pada isi rumah Allah. Ini terjemahan lama. Ya. Hukuman mulai berlaku, jelas ya, pada isi rumah Allah. Tetapi jikalau pada kita ini mulanya, ya, jadi kalau dia mulai 4 orang, apakah kesudahannya segala orang yang tiada menurut Injil Allah itu? Ini masih mirip, ya. Nah, baru itu. Dan jikalau sukar orang benar beroleh selamat, apatah kelak jadinya orang fasik dan yang berdosa itu? Oh, di bumi saja soalnya tidak bisa menghindar dari hukuman. Kok apalagi nanti? Saudara, itu kok perhatikan ya. Kalau Tuhan, bayangkan dari awal sebenarnya Alkitab kita, kalau saudara baca, ini Tuhan peraturan selalu ada. Yang dia minta, yang dia wajibkan. No? Mulai dari Adam dan Hawa, baru dong 2 di bumi. Cuma dong 2 di taman. So ada peraturan. Dan memang orang Tuhan, saudara, dia memberi kita pilihan. Jadi sejak awal dia kasih peraturan. Di situ ada pilihan. Orang yang bikin pilihan. Sampai sekarang tetap ada pilihan. Ya. Salah sendiri kalau saudara lebih memilih apa yang Tuhan bilang, jangan larikan dirimu daripadanya. Ingat saudara, terhadap godaan, terhadap cobaan, orang apa? Jangan batanang di situ, lari, jangan sok jago. So tahu-tahu ini dia bikin saudara terjebak. Kalau saudara so lihat misalnya iklan atau apa, lo berhenti jo kembali jalan. Berhenti kau berdoa. Tuhan tolong Pak, kita kan saya selalu bilang ke saudara. Mar kalau saudara ada di kamar mandi apalagi. Itu kan sangat menggoda. Pura-pura di WC padahal dia sebenarnya tidak ada di WC. Soba uni dia. Itu saudara. Kenapa persekutuan ibadah diwajibkan? Nah, ini. Orang semua mesti pakai Panji Paulus di luar situ. Mungkin kalau Panji Paulus, orang Panji Maria jo. Kan Maria itu cerewet toh. Ini di situ Panji Maria. Kan saudara. Orang-orang tetap saja menolak ini dihakimi, diatur Tuhan. Menolak. Padahal dari awal, dari orang cuma 2, so ada peraturan. Ya, dari awal so ada peraturan. Malah apa? Mana itu ayat? Ya. Musa membawa hukum. Anak Allah datang membawa kasih karunia toh. Orang pesuka berhenti di situ. Ada enggak? Hukum Taurat, oh ya.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Orang mau baca tuh lain. Soalnya selalu orang pengertian kalau kasih karunia semua boleh. Kasih karunia jangan menghakimi. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi mari sama-sama 3. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia ditegaskan kembali oleh kebenaran. Itu baru Yesus Kristus yang datang bawa. Oh. Dia bilang kepada perempuan yang kedapatan berzina apa? Perempuan, mana yang mau melemparimu dengan batu? Mana yang mau menghukummu? Oh tidak ada Tuhan. Oh ya sudah. Aku tidak menghukummu, titik. Orang pesuka kan begitu. Ini pendeta ini segala rupa ya. Ini Yesus yang tidak menghukum, kok dia tidak menghukum? Napa DP lengkap? So itu baca engkau Alkitab. Jangan cuma satu kali, kau baca sambil tidur. Baca berulang kali. Secara khusus baca berulang kali di pasal-pasal, di kalimat-kalimat yang saudaranya tidak dapat backing. Baca ulang-ulang. Sambil Tuhan tolong pak kita. Begitu itu kalau saudara sungguh-sungguh mau di sorga. Coba belajar saudara. Datang di gereja itu mau di sorga. Bukan cuma datang di gereja. Orang ini mau baku dapat dengan Tuhan. Tuh, lihat. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Titik. Kong sudah. Pergilah. Dorong suka begitu. Pergilah. Aku tidak menghukum. Itu dah. Yang ada yang nak menghukum. Sana pergilah koma. Ada koma. Berarti ada DP lanjutan. Pergilah koma. Lalu. Kenapa kok ada jangan lagi? Tak kira. Sudah kan sudah tidak dihukum. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai tahun depan. Mulai sekarang. Berarti kalau saudara belum backing, berarti kau juga belum diampuni. Ada suruh sekarang, sampai sekarang dia belum backing. Tahu sampai tempo apa? Kok belum habis kok nih tahun. Nanti dia tahun 2025. Tuh, persis rupa tuh apa? Itu pemuda yang datang kepada gembalanya. Dia bertanya, habis ibadah dia bertanya, pendeta, sebenarnya bagus. Kita ini bagus bertobat tempo apa? Oh, usahakan ngana bertobat 5 menit jo sebelum engkau mati. Hah? Jadi kita boleh, pokoknya ingat baik-baik jo kita mau kasih ingat. 5 menit sebelum kau mati bertobat nih. Jadi kita boleh bikin sama, boleh bikin jo. Pokoknya ingat baik-baik. 5 menit, belum pernah aku aduh pendeta, bersyukur kita dapat gembala begini. Jadi kau tidak usah, tidak usah. Ingat baik-baik 5 menit sebelum kau mati. Puji Tuhan tuh. Dia kasih perpuluhan. Dia langsung pergi di klub. Disko semua dia backing di situ. Ya. Kok tiba-tiba dia begini. 5 menit sebelum mati. Hah? Tempo apa kita mati? 5 menit sebelum mati. Kong tempo apa engkau mati? Ingat baik 5 menit Hah? Tempo apa kita mati? Oh Tuhan, dia kok balik. Keluar dari net klub tengah malam. Dia toki pendeta perumah. Pendeta, kenapa dengan pendeta? Tanin tahu kalau kita mau mati tempo apa. Baptis jo kita sekarang. 5 menit sebelum mengana mati. Tanin tahu itu mati kemana. Sekarang jo pendeta. Angko baru tahu toh. Kalau mau suruh bertobat dari tadi kan jangan mau dengar. Nanti jo 5 menit usahakan
Sebelum engkau mati 5 menit. Sebelumnya engkau harus minta ampun. Coba kok saudara-saudara. Tempo apa so hari penyelamatan hari ini? Ya, Ibrani bilang ya. Pada hari ini waktu kau mendengarkan firman Tuhan ini, hari ini penyelamatan itu. Hari ini, bukan besok. Jangankan akhir tahun, hari ini. Oh ini. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, apa? 3. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Waktu apa? Waktu aku berkenan. Kalau saudara selalu hidup tidak berkenan, berarti setiap waktu engkau tidak didengar. Karena Tuhan akan mendengarkan kalau orang berkenan. Pada hari aku menyelamatkan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tempo apa? Hari apa tuh hari penyelamatan? Hari ini. Kalau hari Senin dang? Loh, kalau so besok hari Senin, hari ini no. Kalau hari Jumat dang? Loh, kalau so tiba hari Jumat, kalau saudara dengar, diingatkan, berarti hari ini. Hari ini kapanpun itu. Kalau saudara ada di hari itu, so itu tuh hari ini. Bukan nanti tunggu hari Minggu. Nih, ini lagi tuh. Coba, 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Tiap hari. Coba ditanya. Hele cuma baru setengah jam tuh orang dengar so sakit orang pe kepala. So mesti cari Bodrex. Apalagi kalau tiap hari. Orang so tahu mau bikin apa. Ya, habis dengar khotbah langsung takut. Mendengar khotbah seolah-olah orang semua masuk neraka sekarang. Iya. Kalau saudara ini mau bertobat. Biarkan dirimu. Apa? Kalau sampai Tuhan ambil hari ini kau diterima di sana. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antaramu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. Dosa itu apa kata? Menipu. Kebenaran yang memberitahu apa yang seharusnya. Apa yang sesungguhnya. Kalau dosa, tipu. Dapat rasa semua menyenangkan. Tuh, karena belum babua. Tuh, belum babua. Nanti kalau so babua baru angko. Bingung di situ dia. Langsung takut. Babunyi otot di muka. Cocek. Kakek polisi. Sudah takut dia. Aduh polisi semua ikut. Gitu saudara. Kan orang sekarang ini mau membunuh. Saya sampai bingung. Cepat, gampang sekali orang mau bunuh, maling, laju aja dia mau. Bayangkan sekarang ya. Sekarang katanya ada cara itu pakai hipnotis. Nah, itu saudara dengan Tuhan. Ya. Jadi bayangkan seolah-olah dia mau tanya alamat. Jadi biasanya ini penipu, dia so ikuti ini DP korban. Dari jauh dia so ikuti, oh ini bisa jadi target. Ya. Jadi dari jauh saya lihat tadi itu CCTV saudara. Ya.
Dari jauh dia so keker. Ini perempuan ini kayaknya nona-nona itu mau jadi dompet target. Ya. Jadi dia bersikap seolah-olah dia turis. Tuh. Jadi lagi cari alamat. Waktu ada ibu-ibu satu lewat, dia mau bertanya tuh ibu-ibu cuek. Nih tahu dorang batamang. Untuk memancing ini korban di belakang. Jadi ini ibu satu pura-pura cuek. Dia lewat. Jadi kan itu bapak langsung bertanya Pak itu cewek itu. Maksudnya tolong kenapa dia ndak taruh kira tuh. Ternyata saudara itu sambil dia tanya alamat itu sudah sambil dia menghipnotis nona itu. Ya. Dia peklar bicara itu cewek so pusing. Jadi untung waktu itu ada ibu-ibu lagi yang so curiga. Jadi waktu dia badekat Pak ini cewek, ini ibu-ibu so di belakang situ. Jadi waktu dia lihat itu cewek bajalang so miring, ini ibu-ibu langsung datang, langsung tolong karena dapat lihat sekali. Itu ibu-ibu tadi yang satu yang lewat tadi pertama, dia coba balik, somo tangkap ini nona ini. Yang kan saudara, ini penculikan, bayangkan. Sekarang kan soalnya organ tubuh mahal. Kan sekarang ini kejahatan tuh luar biasa. Tuh orang ganti jantung, ganti ginjal. Siapa tuh mau tahu? Itu ginjal itu orang dah ambil dari orang yang dia bunuh. Dijual. Bayangkan saudara sekarang kan sampai seperti itu loh kejahatan. Kalau orang sembarangan ganti. Sekarang kita sudah ada jantung baru. Dia nin tahu tuh jantung itu hasil pembunuhan. Sekarang sudah seperti itu saudara. Sampai ngeri. Kalian tahu nih apa yang sedang terjadi sekarang tuh? Taruh di hati. Pada hari ini. Jika kita masih mendengarkan suaranya. Jangan keraskan hati. Mumpung kebenaran masih diperdengarkan. Yesus Kristus membawa kasih karunia dan kebenaran. Mesti lengkap. Perhatikan kemurahannya. Tapi juga perhatikan kekerasannya. Ini semua Alkitab. Siapa yang tulis itu? Itu Paulus pesurat. Perhatikan kemurahannya. Orang selamat karena kemurahan Tuhan. Yang bilang Paulus. Paulus yang menyurati kamu tidak selamat karena perbuatan baik. Karena perbuatan. Kamu selamat karena iman. Dia yang tulis ini. Kok? Ini kalau saudara. Itu saudara ya. Kalau baca Alkitab ya. Berdoa kepada Tuhan. Pastikan, bilang Pak Tuhan bikin kita tulus Tuhan. Yang kita suka cuma kebenaran. Kau tidak mungkin Tuhan akan biarkan. Tuh hari saudara tak salah. Kemudian kalau saudara benar-benar tulus, saudara akan dituntun datang kepada kebenaran. Itu kesetiaan Allah. Sampai seperti itu. Perhatikan kemurahan Allah, perhatikan kekerasan Allah, ya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Terang semua senang tuh. Oh Tuhan yang nak murka apa tuh orang? Tuhan murka apa itu orang-orang sana? Atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika orang tetap tinggal pada kebenarannya. Kasih karunia dan kebenaran itu Yesus yang bawa. Oh, itu hukum Taurat itu. Orang sekarang kan kasih karunia. Kasih karunia dan kebenaran, aduh.
Allah kita setia dan adil. Coba saudara, Allah kita setia dan adil. Adil itu adalah kebenaran. Dia adil, so itu ada sorga, tetapi harus ada neraka. Kenapa? Itu keadilan Allah. Oh, kasihan. Oh. Ini umat Allah masa kini. Koknya jadi sembarangan, saudara. Sembarangan karena semua masuk surga. Asal anak Kristen, percaya Yesus. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Lalu kok orang begitu? Oh, tuh baca. Semua dapat ingat ya, Tuhan kasih ingat. Coba. Baca tuh. Kan saya sudah terbantahkan kan dengan ini. Coba. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah makanya, tuh orang kan sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, sudah tidak ada penghukuman. Tuh. Jadi kita penama Rona Unmehopa Tuhan Yesus Kristus. Sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah tambah tuh nama. Tapi tadi orang baru baca, Yesus Kristus membawa kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus apa? Kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Kamu ada di dalam Kristus Yesus. Hidup dalam kebenaran enggak? Kebenaran bukan cuma dibaca, bukan cuma didengar, tapi dihidupi. Tuh, baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 6. Apa? Siapa mengatakan dia ada di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup dalam ketaatan kepada kebenaran sampai mati. Yesus taat sampai mati dan mati di salib. Saudara, mati dengan apa? Mati darah tinggi. Serangan jantung. Karena dapat tahu dia cuma ada bikin bodoh orang di sana. Jadi dia serangan jantung. Dia so jaga DP makanan. Mardianya enggak jaga DP kelakuan. Udah habis pikir. Orang tuh cuma yang penting apa kabar? Yang penting sehat-sehat nih, sehat selalu. Oh, yang sehat apa? Oh, biar saudara saki-saki. Ini pendeta ini selalunya enggak cocok dia. Masa dia aja bilang biar saki-saki? DP contoh ada. Yang saudara paling kenal siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul saki-saki. Kok apa dia so mati saki? Dia mati dipancung kepalanya. Keterlaluan. DP suka Yesus datang cuma mau kasih bayi DP saki. Tuh, kalau so bayi itu saki, so nyanda datang dia gereja. So bayi kan tuh. Ya, ada kesibukan. Bayangkan saudara, bagaimana apa? Aduh, bagaimana kan? Soalnya tuh orang kok sobaku janji, sobaku janji, ada aku janji dengan siapa? Wah, kau sonin tahu, orang Alkitab perjanjian baru dan perjanjian lama, toh, orang hidup di dalam Allah yang berjanji. Yang memegang janji, yang setia kepada janji. Dan orang ini mau berjanji dengan Tuhan. Dia berjanji dengan orang lain, batal dia berjanji dengan Tuhan. Oh, kasih yang Tuhan Yesus.
Pagi-pagi waktu saudara bangun, temukan dirimu. Kenapa kita masih boleh bangun hari ini? Padahal kemarin kita rasa sakit sekali. Padahal kemarin dapat rasa ini persoalan semua bunuh pak kita. Dapat rasa kita semua mati dari persoalan ini. Waktu saudara bangun pagi-pagi dapat rasa, oh Tuhan, ternyata Tuhan masih perhatikan pak kita. Terima kasih Tuhan. Kong apa? Senangkan hatinya. So tahu kalau dia memperhatikan. So tahu dia memperhatikan. Kontornya tidak memberi perhatian pada Tuhan. Secara sengaja saudara tahu. Ini rekan Tuhan paling tidak suka. Saudara tahu Tuhan marah. Dan kau sengaja baking. Saya mendengar beberapa kesaksian. Termasuk ada kesaksian satu saudara. Nintau dia DP nama siapa. Tapi dia katanya penari latar dari Agnes Monica. Dia karate. Jagoan cewek. Nintau DP nama siapa? Nintau saya dengar kemarin saudara. Saya klik karena judulnya bagus sekali. Jadi saya pikir kita klik. Mau cek sekalipun kita tidak habiskan. Karena memang jauh lama sekali DP kesaksian. Ya, dia bercerita tentang dia mengikuti olahraga bela diri itu. Kenapa saudara? Karena dia benci DP mama. Ya, jadi dia merasa dia tidak dicintai. Ya, jadi dia pegergetan karena DP mama juga karate ceritanya. Jadi DP mama selalu hukum pada dia. Mau salah nyandak salah pokoknya dia selalu jadi sasaran hukuman. Nah, bayangkan saudara kalau DP mama de karate lalu ini anak mulai dari kecil dia selalu dipukul. Jadi muncul tiba-tiba di hatinya kita perlu belajar karate dari tamu karate tapi mama. Iya saudara. Dia bilang kita mesti melawan tapi mama. Dari kita sudah lalu sakit hati. Yang ini anak kecil saudara. So, ini hati-hati saudara membesarkan anakmu. Hati-hati. Ya. Bukan berarti orang tidak mendisiplinkan. Mas saudara jangan sampai nyak war-war. Kalau dia bikin rusak orang PHP. Saudara ikut pukul. Mar kalau dia mau make. Angko nyandak pukul. Harusnya kalau dia sampai bikin rusak angko PHP berarti sudah DP waktu. Angko enggak usah pakai HP. Begitu tuh harusnya. Jangan pukul untuk sesuatu yang ada guna. Dia bikin pecah gelas. Anak kecil. Bikin pecah gelas rasa-rasa dia semua patah DP kaki angko pukul-pukul. Dia bikin kotor angko pe baju. Apa lagi? Bikin kotor dinding. Dia batulis kiri kanan. Itu tidak perlu dipukul yang model begitu. Kasih tahu Jo. Kalau dia baking sesuatu yang kau tahu itu dosa. Itu yang mesti dihukum. Yang cuma haruskan anaknya mesti tahu cuci piring. Dia ingin tahu apa itu dosa. Saudara kasih biar bahkan memujinya. Tanpa disadar itu. Ini hati-hati loh udah begini. Nah anak ini saudara dia latihan karate. Ya. Masih kecil. Masih SMP. SMP dia sopi latihan karate. Dan waktu dia sampai dia bilang karena dia ini penari. Dengan mudah dia langsung apa kata sangat maju dan dia lebih cepat dari teman-teman.
Ya. Dan ternyata itu bukan cuma sekedar olahraga bela diri. Itu kote pemujaan setan. Oh saudara, kita bagaimana? Dorang yang celaka waktu di apa? Waktu di pantai apa kemarin bilang? Pantai Ngliep atau pantai apa? Pantai di Jawa, ya. Jadi mereka waktu ujian, kalau tidak salah ujian praktek itu, ya, dia sudah jadi pemimpin kepada kelompoknya. Ya, jadi dorang ada, jadi sabuk-sabuk toh, jadi ban ini, ban itu, begitu toh. Nah, jadi dia pemimpin di DP sabuk, toh. Ini dorang baku mengada yang pantai, toh. Laut sementara bergelombang waktu itu. Itu masuk di Quran, ya. Tahun memang sih so lama saudara. Tahun 90-an. 98 atau sekitar itu. Jadi di Quran itu masuk berita, ya. Dia bilang tahu ndak, kita sementara pasang jurus. Toh? Karena kan kita mesti pimpin itu barisan itu, ya. Dengan DP tamang-tamang. Toh? Ini dorang kalau enggak salah 5 ke berapa dorang kelompok, ya. Dia bilang kita begini belum mulai, ya. Jadi DP guru yang kasih komando tuh. DP begini kong ombak datang, gulung pada orang. Dia masuk di dalam ombak dan itu kelompoknya saudara. Nah, itu tuh dia bilang, waktu dia masuk dalam ombak itu cuma satu yang muncul pada pikiran, Yesus tolong. Ini pasti anak sekolah minggu. Jadi bayangkan dia so iko setan dan Yesus masih tolong. Ini Tuhan sangat setia saudara, luar biasa dia setia. Ya, dia bilang yang heran waktu kita bilang Yesus tolong, satu-satunya yang selamat ini orang ini perempuan ini. Tak lempar ke darat, yang lain mati loh, mati atau mungkin hilang lagi. 5 hilang kan? Hilang saudara. Dia tak lempar ke darat. Dia bilang kenapa? Karena kita bilang Yesus tolong. Dia bilang waktu kita guru tahu kita ada panggil Yesus, dia marah. Stop, kita paling benci pada dia. Lalu dia bilang begini, kong kita tanya pak kita guru itu karena di ruangannya ada gambar Yesus. Memang yang tidak terlalu besar. Ya, kayaknya 12 inch begitu. DP gambar. Dan di situ Yesus pemuka sedih sementara murung. Dia bilang. Dan ada di ruangan gurunya. Dia bilang memang kita sudah tidak pernah tanya. Kiapa tapi guru bilang kita benci sekali itu Yesus itu. Lalu dia bilang karena ngobrol yang DP guru. Dia bilang pada DP guru. Kiapa benci Pak Yesus. Bukankah apa dang? Ya, pas dia waktu itu dia bilang DP guru udah duduk. Pas di belakangnya itu gambar Yesus. Dia bilang loh kita bilang Yesus karena kayak dong di sini ada gambar Yesus. Pokoknya dia nih mau bahas. Pokoknya jangka 2 kali nggak ada panggil-panggil itu nama itu ya. Jadi pulang di rumah nggak ada bikin ritual. Ritual dengan jubahnya. Pokoknya begitulah dia cerita. Bayangkan saudara. Sampai Tuhan menolongnya. Dia ke sekolah Alkitab. Jadi ini supandeta. Saya maksudnya begini. Kemarin waktu saya lihat ini. Ibu-ibu kan dia. Ibu-ibu ke cewek-cewek. Kita tahu lah. Ya. Harusnya dia kan so. Nukol tahun 95, 9 dia so cewek-cewek. Berarti kan sekarang dia ibu-ibu. Toh. Martin tahu apa tahu dia belum kawin jadi dia cewek-cewek. Ya. Saya waktu lihat saudara dan mendengar kesaksiannya, saya begini. Bayangkan Yesus seperti itu. Kasihnya, kesetiaannya, perhatiannya. Duh saudara, stop bikin sakit hati Pak Tuhan.
seperti itu caranya. Dia memperlakukan kita tuh luar biasa. Coba dulu sebelum saya lupa. Filipi. Begini, dan jika kamu berbeda, dan jika kamu itu Filipi no. Tuhan tidak akan membiarkanmu tersesat begitu. Pokoknya coba cari sesat di Filipi. Coba. Kayaknya Filipi berapa itu? Saya tiba-tiba saudara, dari tadi sebenarnya ini ayat muncul nih kata-kata ini. Ya, saya pikir ya, ini sekalipun ini agak lari sedikit apa apa. Orang lihat dulu itu dia. Saudara lihat, ini kesetiaan Allah kepada kita. Ya. Jadi waktu saudara sungguh-sungguh mau cari Tuhan, sungguh-sungguh terhadap kebenaran, saudara akan lihat. Ya, mungkin sebelum ini saudara salah, Kristen bersalah. Waktu kau tulus hati, mau suka pada Tuhan, nanti saudara lihat, kau salah, kau akan bukan. Dan jika kayaknya sempurna, kau akan disempurnakan. Wah, bukan. Coba balik dulu ayat tadi itu lumayan bagus. Mana tadi? Coba lihat ini ya. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Lihat, bayangkan. Jadi itu yang suruh tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Ini Paulus yang bilang. Yang bilang apa? Kamu selamat bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Apa ya dia kata-kata? Berarti kan salah mengerti. Itu orang yang menganggap enggak usah lakukan apa, enggak usah taat. Yang penting kan itu sudah. So percaya so beriman kepada Yesus. Jadi tahu yang namanya iman dibuktikan dengan ketaatan. Kamu tidak pernah beriman kalau enggak taat. Imanmu tuh kosong. Tempat apa deh? Yang ini udah dapat ayat tadi biar nanti Mama cari. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ayat 15. Supaya kamu tiada beraib, bayangkan itu. Tidak beraib, tidak bernoda. Sempurna dan ini. Disuruh kita seperti ini. Lu gereja masa kini kok malah aneh. Supaya orang jangan beraib, jangan bernoda, noda nih boleh. Sekalipun kalau sekarang apa? Tuh baju kalau nyandak robek, bukan baju yang kalau mari kalau salah terlihat. Oh Tuhan, memang laki-laki saudara itu, ya. Tapi bayangkan deh kandati dang. Percaya diri sekali, ya. Aduh, napa tuh DP lobang? Memang dia bikin lobang, ya. Memang lobang semua begini, saudara. Ya. Maksudnya dong, orang dulu coba itu perobek kecil langsung soalnya mau pakai. Kalau mau manjai akang, sampai dapat lihat kan bekas lobang. Kalau sekarang enggak, justru semua tuh baju bikin rusak-rusak. Nah itu justru lebih mahal. Kenapa? Karena itu tadinya celana bagus kemudian dirusak. Jadi orang kerja ganda. So itu di harga mahal. Lebih mahal daripada itu celana yang mulus. Ya. Yang nyandak dari perobek. Coba ini dunia masa kini. Oh ini nih. Ini akhirnya dapat juga dorong. Ya. Ini saudara ya. Filipi 3 ayat 15. Coba terang baca sama 3. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian.
Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi kalau misalnya orang salah, orang pengertian salah terhadap salah satu hal, saudara jangan takut. Kalau engkau sungguh-sungguh memang mau hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menuntunmu sampai menemukan kebenaran yang sekarang ini saudara belum berpikir tentang itu. Itu orang setia itu minta ampun. Ini jadi doa saya. Tuhan, kalau toh mungkin ada yang salah, yang kita nyak mengerti, yang nyak sampai situ kita berpikiran sekarang ini. Tuhan, aku percaya janjimu. Aku percaya firman-Mu. Kau pasti akan membawa dan menuntun aku kepada apa yang sempurna. Kepada apa yang utuh. Yang ini yang menjadi maksud-Mu. Begitu saudara. Kalau ada yang salah. Kadang-kala sudah tentang pekerjaan roh misalnya. Atau apa. Iya. Pekerjaan roh. Orang mesti uji. Itu Paulus menasihati kepada orang-orang yang sudah sedang mengalami pekerjaan roh. Dia bilang ujilah roh-roh itu. Jadi sampai sekarang. Saya juga. Aduh memang nangis sampai tak sudah-sudah. Tuhan jangan biarkan. Lebih baik kita tidak usah ada pekerjaan roh. Ya. Kalau akhirnya yang bekerja di dalamku bukan Roh Kudus. Oh dalam nama Yesus. Tolong hamba-Mu Tuhan. Gitu saudara mesti jujur seperti itu ya. Terbuka seperti itu. Tuhan tak cuma suka mau baku dapat dengan Tuhan. Jadi jangan biarkan ada roh lain yang bekerja di dalamku. Atau bekerja di kelompok ini. Tolong Pak Torang tuh. Torang cuma suka Roh Kudus bekerja di dalam kami. Lihat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih jangan percaya akan setiap roh. Nah, coba. Saudara mau uji bagaimana? Ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Waktu itu saja so banyak nabi palsu apalagi sekarang. Itu yang betul. Sekurang mereka yang jare. Akhirnya yang paling banyak yang palsu soalnya. Akhirnya yang benar dapat rasa so ngana nita laeng. Berarti ngana ini nabi palsu. Coba ini sekarang orang cara semua orang yang begitu, kenapa ada orang begitu? Nah, coba. Mengapa Yesus dibenci? Coba, Yesus dibenci. Ahli Taurat, Farisi orang pikir lah, orang paling tahu tentang kebenaran. Ini orang datang-datang kong bilang ini itu, semua yang orang bilang salah ternyata. Ya, belum lagi munafik. Tuh, ternyata orang taat cuma munafik. Tuh, cuma supaya orang lihat kalau orang taat. Aduh, hati-hati pokoknya. Ya. Jadi sebenarnya sudah agak rasa bagaimana karena ini kan live. Saya betul-betul mesti jaga ini hati. Oh Tuhan jangan sampai. Jangan sampai bayangkan kalau supaya diterima semua orang. Akhirnya kita mesti cerita yang bagaimana supaya maksudnya orang lain terkesan. Itu kan saya selalu bilang ke saudara ya. Jangankan lihat Tuhan hele mimpi belum pernah. Iya saudara. Seringkali rasa bagaimana toh. Tuhan bayangkan Reken. Hele mimpi. Saya pernah sudah satu kali tergoda juga belum lama. Tahu. 3 minggu lalu atau belum lama. Ya. So mau tidur kok. Tuhan boleh Reken kita mimpi Pak Tuhan. Sampai begitu saudara. Dan
Tuhan yang kasih. Buktinya kan kita yang mimpi. Namanya mimpi yang lain. Tuh, oh Tuhan. Ya. Waktu itu kita karena itu Tuhan. Jangan sampai saya tanya kasih mimpi pak kita. Lebih enggak usah mimpi apa-apa. Ya, atau kalau misalnya itu cuma misalnya karena misalnya capek tubuh sampai akhirnya saudara mesti mimpi. Kalau cuma begitu jangan sampai setan titip sesuatu di mimpi. Saudara jangan sanang mimpi mantan. Kesiang. Dia senang sekali. Aduh bayangkan tanda mimpi. Nah dia kok baca. Aduh menurut si ini, menurut si itu. Kalau ngana mimpi pamantan. Dia ada ingat-ingat pangana. Aduh. Berarti dia rindu pak kita. Ini sesetang pekerja. Saudara mulai cari tahu. Siapa kan yang tahu dia? Ada nak DP nomor WA. Tuh, karena pasti dia kangen pak kita. Kok ini bisa bicara begini nih? Kagak ada di sini yang baru mimpi pamantan. Lihat saudara. Tuh kan kalau mau bicara kan yang tidak ada yang salah. Kagak ini ada ini. Nah. Dia mimpi pamantan dia semua mulai cari. Hati-hati ya saudara. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Jangan sampai saudara sementara cari-cari pamantan kok mati. Kontakannya Tuhan bilang, engkau ini tuh mantan sudah ada pasangan. Mari kita kan janda. Tuhan, iyo. So tahu-tahu dia ada pasangan, anak mau cari di DP nomor. Mau cari di DP FB sudah Jo. Macam mah. Tuhan kalau bicara kan tepat, pasti. Ya. Jadi di sini kalau ada yang mulai begitu, hati-hati ya. Jangan sampai. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingin satupun di antara kita binasa. Enggak. Kenapa mesti ada khotbah yang sekeras ini? Ya kan? Orang ini dituntut tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Di tengah angkatan yang bengkok dan jahat ini. Seorang bilang begini, duh Tuhan cuma kita tuh tak sendiri. Orang dituntut kudus. Dituntut putih. Di antara semua yang hitam, yang kotor, yang bobau. Orang dituntut membawa keharuman Kristus. Membawa keharuman kebenaran. Harus. Dong pikir aja kita ini pendeta. Biarkan mereka tahu kau adalah hamba kebenaran. Nggak ada, saya bilang selalu itu. Ya, karena kalau cuma mau naik oto kan gampang kan di darat. Ya, kalau saudara naik pesawat, terus itu pramugari saya mau kasih ingat, ini pintu darurat. Jangan sampai angko kore. Kecuali kalau ada perintah, buka. Kalau hati-hati, kalau nggak buka nggak tuh mati lebih dulu. Tuh orang yang di pintu situ. Mesti dengar-dengar, enggak bisa begini. Saudara kan, Sonin tahu mau bikin apa dang di jalan lama sekali. Saudara mau begini tuh pintu. Nih boleh. So bilang nih boleh. Kesalahan kecil. Kalau itu penerbangan. Itu yang cilaka-cilaka itu kesalahan kecil. Kenapa? Mereka ada di ketinggian ribuan kaki. Semua yang kecil-kecil dapat menyebabkan kecelakaan besar. Jadi jangan pandang enteng. Waktu saudara sekarang ini sementara terbang toh, orang kan menyanyi toh, gimana? Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Toh? Sudah pikir ini orang Kristen hebat sekali. Toh orang pikir orang tuh nyandak terbang, so terbang, toh orang tahu. Toh orang sekarang ini dalam kebenaran, toh orang terbang. Hati-hati, kau sementara terbang. Hati-hati terhadap hal kecil. Yang orang di daratnya ada peduli. Orang di darat duduk di kursi yang DP kaki 11 patahnya enggak apa-apa. Masih kalau jatuh kok di darat. Nah, kalau angko di atas hati-hati. Skrupnya enggak pasang cuma satu.
Cilaka 13. Percaya saudara. Kan, itu yang saya lihat saudara. Itu kan kecelakaan pesawat, bayangkan ya. Cuma gara-gara itu tukang bersih, cleaning service ya, dia bersih-bersih, dia lihat padahal ini ada skrup 1 sobak karat. Dia kasih keluar, dia pikir cuma 1 kok, biar John enggak usah ganti. Cuma 1. Nah bayangkan, baru kita kira-kira 15 menit itu pesawat mengudara. Ini Amerika, bayangkan. Pesawat di Amerika. Baru kira-kira 15 menit itu mengudara, tiba-tiba itu kaca ya. Kaca pesawat bagian depan itu, tempat duduknya pilot. Nah itu tuh DP skrup dia pasang. Tak buka saudara. Padahal pilot lengkap dengan safety belt. Tak cabut safety belt. Napa ya? Tuh pilot tagate di DP apa saudara? Sampai hilang nafas. Ya, semua napa orang-orang tuh DP pembantu semua sudah datang kontakan pada dia. Napa? Terbang begini saudara. Itu sampai habis nafas. Kan soalnya di udara ini dia. Untung yang mati cuma pilotnya. Jadi kok pilot yang lanjutkan itu penerbangan. Sampai begitu saudara. Itu tuh kesalahan di penerbangan. Ya, saya mendengar ada mantan pilot yang sudah jadi hamba Tuhan. Jadi dia bercerita tentang apa yang terjadi di udara dengan pesawat. Dia bilang tahu enggak? Kecepatannya sama. Jadi misalnya kalau tahu kecepatan berapa ya? Dia bilang misalnya kalau kecepatan 10.000 kaki. 10.000 mil per detik. Dia bilang di ketinggian tertentu. Ya. Kalau ngana naik lebih tinggi di sini nih dengan kecepatan yang sama bisa jadi 40.000 lebih cepat. Dengan orang lah pakai Forsnelling sama. Tindis DP kecepatan sama. Kalau angkot ada di ketinggian lebih tinggi, kecepatan yang di bawah cuma sekian, kecepatan di ketinggian tertentu tak tambah puluhan ribu mil. Dia bilang, jadi kalau sungguh kekuatan Allah bekerja di dalammu, kenapa terbang rendah-rendah? Terbanglah semakin tinggi. Kuasa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam kita. Artinya orang bisa naik, terbang lebih tinggi. DP bukti apa? Waktu kau terbang lebih tinggi, kau kemudian dapat lihat ini dunia soalnya ada arti. Kenapa Paulus bisa bilang? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa? Dia naik lebih tinggi dari yang orang lain mau. Semakin tinggi kau naik, semakin jauh dan semakin sulit kau bersentuhan dengan benda. Sementara orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak beriman, selalu dikhawatirkan dengan benda. Mau apa kita mau punya ini, mau dapat ini, mau dapat itu. Waktu kau naik semakin tinggi, cuma satu ada di hatimu. Selamatkan jiwa-jiwa dan tolong aku. Jumpa denganmu Tuhan. Dan tinggal denganmu selama-lamanya. Kau terlepas dari pengaruh dunia. Kau tidak lagi peduli apa kata orang. Yang kita peduli apa kata Tuhan. Apakah aku sedang menyenangkan hatinya?
Atau sebenarnya aku cuma menyakiti hatinya. So cukupkan dia mati disalib untuk kita. Latih dirimu cintai Yesus lebih daripada apapun di dunia ini. Biarkan sungguh-sungguh dia dimuliakan di dalam kita. Haleluya.